Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Senabunome. Di sini secara tidak langsung saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi regional dengan judul Koperasi Era Milenial dalam perspektif ketahanan nasional. Di sini teman-teman pasti udah pernah dong mendengar namanya koperasi. Tapi koperasi ini banyak macamnya. Contoh seperti koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Ya, di sini saya ingin jelaskan tentang koperasi era milenial dalam perspektifan ketahanan nasional. Ya, di sini era milenial ditandai dengan revolusi dunia industri, di mana peran koperasi itu sendiri menjadi ekonomi global yang bersifat koperasi. Nah, tetapi juga teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang. Contoh, orang yang duduk di dalam rumah saja bisa datangkan makanan yang enak, minuman yang enak, itu dengan cara handphone atau telepon yang sekarang kita miliki. Nah, orang juga bisa tahu keadaan perjalanan. Contoh, ya, orang ingin berpergian jauh, mereka sudah tahu dengan perjalanan itu sendiri, dengan kemacetan atau tidaknya kita sudah bisa ketahui. Dan di sini saya ingin menjelaskan yaitu reformasi koperasi mencakup 3 langkah kebijakan. Yang pertama yaitu reorientasi, dan yang kedua yaitu rehabilitasi, dan yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, perekonomian itu sendiri disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas zaman kekeluargaan. Maka eksistensi itu sendiri, koperasi merupakan jawaban yang sesuai dengan semangat koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya yaitu penjelasan dari tiga contoh di atas. Yang pertama yaitu reorientasi. Nah, reorientasi itu sendiri dengan mengubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitatif menjadi kualitas demi terwujudnya koperasi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu sendiri dengan membangun sistem database koperasi dengan online data system atau ODS untuk memperoleh sistem pada pendapatan koperasi yang lebih akurat dan baik. Dan yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, pengembangan itu sendiri dengan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, tangguh, rajin, mandiri, dan lain-lainnya. Dengan demikian, yang saya sampaikan di atas, saya akan simpulkan dengan kesimpulan itu, koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia masih belum dapat berkompetensi dengan koperasi yang liberalitas dan homogeni dan menguasai hampir dengan sektor perekonomian Indonesia. Jadi dan menguasai lebih didahului sangat masif, yang mengeluarkan banyak kompetensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara langsung dengan individualisme.
Nah, sekian dari saya. Saya juga masih belajar, dalam tahap belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Mohon maaf kepada dosen pengampu saya, yaitu Yuangga SPD MPD. Semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.